Halo sahabat Bawaslu, sepanjang semester 1 tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Kendal terus hadir, mengawal demokrasi dengan penuh integritas. Mari kita intip kembali berbagai dedikasi, langkah pengawasan, dan ragam agenda penting yang telah kami lalui bersama. Mengawali awal tahun ini, inilah kegiatan kami di bulan Januari. Bulan ini kami mengawali langkah dengan tertib administrasi melalui pengarsipan berkas, serta membina semangat pengawasan generasi muda dalam latihan rutin Saka Adiasta. Edukasi masyarakat tetap hadir melalui podcast Bawaslu Bicara episode 46. Langkah kolaborasi terus kami jalin lewat konsolidasi demokrasi bersama para pegiat Kopi Melati dan rekan-rekan Gria Pustaka Patean. Tak lupa, kebugaran fisik dan lingkungan kantor tetap terjaga lewat Jumat Sehati dan Jumpa Belian. Berlanjut di bulan Februari, langkah awal diisi dengan konsolidasi demokrasi bersama Radio Suara Kendal dan PMI. Semangat pengawasan generasi muda juga terus dibina lewat pelantikan dan pembekalan Saka Adiasta Pemilu. Tugas utama tetap berjalan melalui pengawasan verifikasi pemutahiran parpol berkelanjutan. Sinergi lembaga turut diperkuat lewat audiensi dengan Forwaken, Kejaksaan Negeri, hingga Bakes Bangpol. Bulan ini semakin semarak dengan peluncuran program Kick-Off Ngabuburit Pengawasan hingga episode ketiga. Berlanjut di bulan Maret, inilah beberapa kegiatan yang kami lakukan. Di bulan Ramadan, edukasi terus berjalan. Sesuai arahan Bawaslu RI, kami berhasil menuntaskan 15 episode Ngabuburit Pengawasan. Sinergi kelembagaan juga makin solid lewat kunjungan Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng. Pada 16 Maret, 77 arsip statis dalam 7 box resmi diserahkan ke Dinarpus. Kami bangga menjadi Bawaslu tingkat kabupaten pertama yang menuntaskan proses kearsipan hingga tahap penyerahan statis. Kami juga telah mengantongi persetujuan ANDRI untuk pemusnahan arsip tertentu dalam 1 tahun ke depan. Agenda dilanjutkan dengan rakor PDPB bersama KPU, konsolidasi demokrasi dengan STIK dan Majelis Al-Munawar, serta ditutup dengan penyerahan laporan layanan informasi publik ke Bawaslu dan KI Jateng. Berlanjut di bulan April inilah kegiatan yang kami laksanakan. Fokus utama kami adalah pengawasan pleno PDPB Triwulan 1. Secara aktif kami mengawasi tahapan coktas oleh KPU Kendal dan juga melakukan uji petik. Kami juga mengirimkan saran perbaikan yang mencakup 15 kategori pemilih TMS dan 10 kategori pemilih baru. Hasilnya, tercatat 6.565 pemilih baru dan 7.014 pemilih TMS. Dengan total akhir 834.614 pemilih di 20 kecamatan. Agenda berlanjut dengan pengawasan verifikasi parpol dan calon PAW DPRD. Kami juga resmi menjalin kerjasama dengan Unis Kendal pada 21 April. Menggelar pendidikan khusus penyelesaian sengketa di Fakultas Hukum Unis, serta membina Saka Adiasta. Edukasi masyarakat terus berjalan lewat audiensi ke SMAN 2 Kendal, komunitas ojol, dan rilis podcast episode 49. Berlanjut di bulan Mei inilah kegiatan kami. Bulan ini diisi dengan kegiatan lanjutan pendidikan khusus penyelesaian sengketa untuk pertemuan ketiga hingga kelima yang berlangsung di Fakultas Hukum Unis. Kami juga turun langsung melakukan pengawasan coklit terbatas di beberapa desa guna memastikan keakuratan data. Pada 13 Mei, kami melaksanakan pemusnahan arsip pemilu 2019. Alur ketat telah dilalui, mulai dari identifikasi masa retensi, penilaian panitia, verifikasi, hingga persetujuan resmi ANDRI dan Bawaslu RI. Penandatanganan berita acara dan pemusnahan fisik ini turut disaksikan langsung oleh Bawaslu Jateng dan Dinarpus Kenda. Semangat edukasi pemilih pemula juga terus menyala lewat kunjungan Saka Adiasta Pemilu ke SMA Negeri 2 Kendal. Langkah ini diperkuat dengan serangkaian audiensi ke berbagai sekolah, di antaranya SMK Bina Utama, SMA Negeri 1 Boja, dan SMA Negeri 1 Limbangan. Seluruh rangkaian ditutup khidmat dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Berlanjut di bulan Juni, kegiatan kami diawali dengan khidmatnya upacara Hari Lahir Pancasila sebagai wujud cinta tanah air. Kegiatan pendidikan khusus penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Unis yang bergulir sejak April ini sukses mencapai puncaknya di pertemuan ke-9 yang ditutup dengan simulasi sidang adjudikasi serta penyerahan sertifikat kepada peserta. Bulan ini juga menjadi tonggak digelarnya Kick-Off Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P 2026 yang dilanjutkan tatap muka bersama peserta P2P dari Saka Adiasta Pemilu. Penguatan kelembagaan diperkuat lewat rapat reformasi birokrasi, rapat evaluasi informasi publik, kami juga mengoptimalkan layanan hukum JDI-SYA. Dilanjut dengan rapat pengelolaan BMN, serta menggelar penguatan teknis penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan narasumber anggota Bawaslu Jateng, Bapak Ahmad Hussein. Sebagai wujud memperkuat sinergi lintas sektoral, kami melaksanakan serangkaian audiensi strategis. Di antaranya audiensi bersama Kodim 0715 Kendal, audiensi bersama Kejari Kendal, penandatanganan nota kesepahaman bersama SMAN 2 Kendal, hingga intensif mengawal pengawasan verifikasi pemutahiran data parpol berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan pengawasan ketat terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 2 tahun 2026. Sebelum pleno, Bawaslu juga mengirimkan surat imbauan dan saran perbaikan agar KPU mendaklanjutinya. Sepanjang triwulan ini, dinamisasi data pemilih di Kendal mencatatkan adanya 7.976 pemilih baru, 6.986 pemilih TMS, serta 1.277 perbaikan data pemilih. Bawaslu Kabupaten Kendal melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026 semester pertama. Dari total 18 partai politik peserta pemilu 2024, sebanyak 11 partai mengajukan pemutakhiran, sebanyak 7 partai tidak melanjutkan pemutakhiran.
Di bagian publikasi kehumasan sepanjang semester 1 tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Kendal terus aktif memberikan informasi transparan dan edukatif kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Berdasarkan data rekapitulasi publikasi kehumasan dari bulan Januari hingga Juni, total keseluruhan publikasi yang berhasil dibagikan mencapai 2.258 konten. Angka tersebut tersebar di berbagai kanal resmi lembaga. Sepanjang semester 1 tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Kendal terus memaksimalkan upaya pencegahan melalui sistem digital. Berdasarkan data form pencegahan online periode Januari hingga Juni 2026, tercatat total 1.340 kegiatan pencegahan yang berhasil diinput melalui form cegah online. Angka tersebut meliputi kegiatan lainnya 60 kegiatan, pendidikan 53 kegiatan, identifikasi kerawanan 25 kegiatan, kerjasama 18 kegiatan, naskah dinas 10 naskah, partisipasi masyarakat 9 kegiatan, serta 1.165 bentuk publikasi. Sepanjang semester 1 tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Kendal terus memperkuat sinergi dan partisipasi publik melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Berdasarkan infografis kegiatan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga, tercatat total 118 kegiatan yang telah sukses dilaksanakan. Rinciannya meliputi konsolidasi demokrasi, 71 kegiatan, podcast atau sinebar, 22 kegiatan, Bawaslu mengajar atau pendidikan khusus penyelesaian sengketa, 9 kegiatan, magang mahasiswa atau pelajar, 6 kegiatan, Saka Adiasta Pemilu, 5 kegiatan, MUU atau PKS atau kerjasama lainnya, 3 kegiatan, kunjungan Pangkalan Pramuka, 1 kegiatan, serta pendidikan pengawas partisipatif, 1 kegiatan. Berbagai dedikasi, langkah pengawasan dan inovasi telah kita ukir sepanjang semester 1 tahun 2026. Perjalanan ini bukan sekedar angka atau dokumentasi, melainkan manifestasi nyata dari komitmen moral kita dalam mengawal kedaulatan rakyat serta merawat demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Kendal. Pencapaian selama 6 bulan ini terwujud berkat sinergi kokoh dari seluruh jajaran kelembagaan, dukungan mitra strategis, serta partisipasi aktif masyarakat. Mari jadikan momentum paruh tahun ini sebagai bahan refleksi, sekaligus pijakan yang lebih kuat untuk menghadapi agenda pengawasan di masa depan. Teruslah melangkah dengan semangat integritas, profesionalisme, dan transparansi demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan terpercaya. Terima kasih atas kerja keras Anda sekalian, sampai jumpa di periode berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.